Halo Foto, senang banget nih bisa ketemu lagi sama kalian. Saya Indah Amelia dan hari ini kita akan ngobrolin tentang fotografi landscape. Please welcome Yuda Pradana. Halo teman-teman semuanya. Gimana Mas? Apa kabarnya? Baik. Baik ya, Ya, sehat. sehat. Baik. Tadi kesini lancar? Puji Lancar. Tuhan, alhamdulillah lancar. Lancar, gitu nggak macet ya? Dikit lah ya, dikit Dikit. banget. Cuman yang Baik bingung ya, nyari Mas. ininya aja. Lantai ya? Lantai parkirnya. Oh, parkirnya? Iya. Agak susah ya. Gimana nih Mas? Ada momen apa? Tiba-tiba jadi fotografer landscape tuh apa pencetusnya tuh? Ya jadi kebetulan kan gue tuh apa namanya? Nggak apa kan pakai gue lo. Apa namanya? Gue tuh seneng jalan-jalan ya. Jadi dulu tuh gue tuh Traveler. pada waktu awal kerja gitu ya, cita-cita tuh pengen jalan-jalan gitu ya. Nah, gue punya slogan tuh, the world is my playground gitu kan ya. Nah, udah terus habis itu gue mulai tuh apa namanya ngewujudin ya, apa namanya moto gue hidup pribadi gitu ya. Ya udah jalan-jalan lah segala macam. Cuman pada waktu itu kan handphone masih terbatas ya, gitu kan ya. Jadi udah mulailah foto-foto kan, foto temple, foto kita sendiri segala Pakai macam, HP lah pakai ya. HP pada waktu itu. Ya. Udah gitu terus habis itu muncullah Instagram. Nah, udah dong. Terus kita upload lah di Instagram. Pada waktu kita upload gitu, Instagram itu kan banyak teman-teman yang kita bisa follow ya. Terus habis itu kita mulai follow teman-teman anak-anak Jakarta. Terus habis itu kita kaget, gue kaget. Ya Allah, ya ampun. Foto gue jelek banget gitu kan Oh, ya. iya. Foto gue jelek banget. Kok mereka bisa begini ya? Nih yang gue follow itu kok bisa bikin foto awannya bisa gerak-gerak gitu kan ya. Terus habis itu ini air apa es gitu kan ya. Iya, Kok iya. bisa begini gitu kan ya. Terus mulailah kita japri-japri kan, mulai japri-japri. Bro, izin dong gue follow lo, gue suka banget sama foto lo gitu kan ya. Ini cara bikinnya gimana gitu kan ya. Ternyata dia bilang pakai HP apa? Waktu itu kan nanyanya begitu kan ya, masih unyu-unyu. HP apa? Terus habis itu gue pakai kamera bro gitu kan ya. Udah terus singkat cerita akhirnya gue bergabung lah di komunitas gitu Di kan ya. komunitas Bergabung berawal dari Instagram, komunitas. ya, terus jadi komunitas. Iya, jadi weekend fotografer dadakan gitu kan ya. Bangun jam 2 pagi, ketemu di spot, terus udah mulai tuh apa namanya melihat bener-bener langsung karyanya mereka. Nah, lalu mereka itu langsung dengan baiknya sharing gitu kan ya. Ini cara bikinnya begini, lu mau nggak? Kalau mau ya udah kita temenan aja. Ya udah jadi temen. Terus abis itu kita jatuh cinta tuh, udah mulai jatuh cinta dengan fotografi landscape sama ya, terutama fotografi di solo landscape. shutter atau enggak long exposure ya pada waktu itu ya. Long exposure. Iya, karena itu sesuatu hal yang pada waktu itu sangat booming ya. Kalau sekarang mungkin trennya udah berubah, kalau waktu itu sangat booming. Jadi itulah kira-kira ya singkat ceritanya awal gue tuh senang banget sama landscape fotografi. Kapan tuh Mas? Tahun berapa tuh? Ya kurang lebih awal 2000-an ya. Gitu Awal ya, 2000-an. Berarti belajar otodidak ya. Belajar otodidak. Nah, Cuma yang lucu tuh berawal pertama dari kali gitu kan, namanya mereka juga temen kan ya, mereka cuma ngasih tahu kan kayak misalnya kita nih, lo mau keren lo, topinya harus ini, bajunya harus ini, segala macam gitu-gitu kan ya, atau enggak kostumnya lah kurang lebih gitu kan. Kalau di landscape fotografi itu dikasih tahu alat-alatnya, lo beli ini gitu kan ya, tapi kita nggak tahu cara pakainya, gitu kan ya. Oh gitu. Jadi kita beli dari toko. Modal beli dulu. Waktu itu kita pakai kamera Canon pertama waktu zaman-zamannya 6D, 5D, 60-an lah, 60, 50, 60-an D gitu kan ya. Kita mulai beli apa lagi, tripod segala macam udah tuh. Nah, jadi hari pertama saya bener-bener belajar otodidak on field langsung tuh bener-bener di laut. Masuk ke laut sepinggang. Udah tuh. Di mana tuh? Daerah mana? Daerah Tangerang sana gitu kan, di belakangnya bandara. Nama daerahnya Tanjung Kait tuh pertama kali tuh. Nah, jadi masuk ke sana, terus ya udah, gimana cara motonya? Pikiran saya namanya kan moto ya gini-gini ya, gitu kan, foto biasa. Atau enggak, kalau handphone kan begini-begini ya. Iya. Terus ya udah, waktu itu, ya yuk masuk kemana bro? Gitu kan ya. Oh, di Masuk situ ke air. Mas Yuda pemula sendiri. Bener-bener pemula sendiri. Yang lain udah lumayan. Yang lainnya udah lumayan. Cuman gue gabung ke grup mereka Iya. kan sebagai new member lah gitu kan ya. Terus udah kita masuk, terus habis itu kita kan takut ya, ini ada ular nggak segala macem gitu kan ya, ubur-ubur dan segala macam. Ternyata udah aman-aman, udah masuk sepinggang tuh. Hasil pertama foto saya itu adalah nggak ada hasilnya, putih. Keterangan dong ini. Iya,
foto kita ngikutin dia, caranya bagaimana, udah sama persis, kita foto, hasilnya berbeda. Dia jadi, kita putih, kita bener-bener putih. Habis itu mulailah keingintahuan gua kan, lebih lanjut gimana cara memfoto yang bener dan baik. Nah, jadi gue tuh bukan mulai dari kelas, gue mulainya langsung dari on field, terus habis itu gue ngelihat bahwa ternyata butuh teknik tertentu. Nah, barulah gue itu nongkrong, ngopi dan segala macem dan belajar lah sama mereka gitu ya. Dan baru ngulik alatnya juga. Baru kita ngulik alatnya, ngulik tripodnya seperti apa, settingan kameranya, termasuk filter dan segala macam baru ngulik kita. Dan itulah yang bikin gue berkembang. Jadi community yang bikin gue grow gitu kan ya. Jadi bukan kelas kayak gue kuliah dulu atau bukan formal gitu ya. Berawal dari iseng aja dan nggak ada teorinya, nol besar. Lalu habis itu ya udah kita jalan bersama teman-teman ya lewat ngopi, nongkrong, terus habis gitu ya udah akhirnya kita bisa di saat inilah gitu ya, bisa sampai di saat ini. Sampai di saat ini. Dari semua nih Mas, momen-momen fotografi gitu ya, ada momen apa Mas yang paling Mas udah banggain banget tuh? Yang pertama biasanya ya, nah yang pertama yang paling gue banggain adalah pada waktu gue nggak nyangka juga sih ya, gue tuh kan hobi doang foto pada waktu itu. Tahu-tahu ada yang mau beli. Gitu kan ya. Fotonya ada yang mau beli pertama kali. Wah, excited banget tuh ya, seneng banget tuh rasanya. Waktu itu kan kita nggak ngerasa bahwa bisa menghasilkan uang ya. Dari situ. Emang pure hobi ya awalnya. Pure hobi, karena kerja Senin sampai Jumat, lelah, butuh penyaluran gitu kan ya. Bosen, ngapain nih di area Jakarta gitu kan ya. Kalau laki-laki kan kalau nggak ngomongin mobil, ngomongin olahraga. Sekarang sepeda, zaman dulu mah sepeda kagak laku. Iya kan ya. Sepeda BMX segala macam mah dipakai sama anak-anak gitu kan ya. Iya benar. Jadi zaman dulu tuh mobil, dugem, motor ya otomotif lah. Iya kan ya, atau enggak itu apa namanya kamera. Ya udah gue ikutlah kamera gitu kan ya. Terus ya udah dari ikut-ikut iseng-iseng gitu, tahu-tahu foto gue waktu itu dibeli lah sama salah satu brand rokok terbesar lah gitu ya di Indonesia dan itulah yang membuat gue itu benar-benar happy banget karena yang pertama itu sangat berkesan kayak cinta pertama lo aja kan banget kan ya. Jadi foto pertama gue yang menghasilkan itulah yang paling berkesan gitu loh sebenarnya. Foto apa tuh? Fotonya ada foto di Ramang-Ramang di Makassar dan itu momennya juga sangat-sangat di Ramang-Ramang itu kayak desa di Sulawesi Selatan ya kan ya di apa namanya sedikit di pinggir kota Makassar gitu ya kurang lebih Kabupaten. Mungkin 40 ya. Kabupaten Maros. Lalu habis gitu karena gue hobi traveling ya landscape kita mencari spot kan jadi kita keliling tuh mulai dari Jawa lah ya terus udah tuh mulai bikin agenda tiap kali kita udah mulai izin sama bos kita izin ya bos ya acara keluarga padahal moto gitu kan ya kan udah mulai tuh kalau enggak hari Jumat bos sorry ya gue meeting dulu di luar atau enggak itu padahal kita moto iya kan ya tapi jangan maksud gue ini jangan dijadikan sebuah habit ya kita mencari-cari begitu intinya adalah mulailah kita traveling kan bersama teman-teman ini moto bareng, sharing cost gitu kan ya. Dan foto yang di Ramang-Ramang ini lucu banget. Ini foto pertama kali di mana gue itu sampai di lokasi kurang lebih jam 4. Iya kan ya. Gue udah tahu bahwa sebenarnya itu ada momen yang namanya kalau lu pagi-pagi kan lu lihatnya matahari terbit ya. Iya kan ya. Tapi buat para landscape photographer bukan matahari terbit momen terbaiknya. Sebelum matahari terbit atau enggak setelah matahari terbenam. Nah, sebelum matahari terbit itu disebut red hour, setelah matahari terbenam disebut blue hour, gitu kan ya. Dan itu komposisi lighting, warna, ya, dan alam yang benar-benar luar biasa. Tapi mata biasa kita nggak bisa lihat, tapi sensor kamera bisa lihat. Nah, jadi foto pertama itu gue posisinya gelap banget, gitu ya. Bener-bener orang di masjid aja belum sholat subuh, iya kan ya. Jadi ya udah kita iseng moto aja gelap kan ya. Begitu jadi hasilnya satu take gitu ya. Itu luar biasa banget gitu ya. Terus Mas taruh di mana tuh hasilnya? Kita pasang di Instagram kan. Terus ternyata kita pasang di Instagram. Ya itulah ada yang ada yang mau. Ya di reach out lah gitu kan ya. Terus habis itu ya udah gimana kalau misalnya gue beli foto lo nih pada waktu itu buat kalender kan. Buat kalendernya dia. Ya udah oke.
gue udah nggak peduli harganya berapa, yang penting seneng banget udah pasti dibeli ya udah kan? happy banget Happy kan ya, dan banget. itu yang benar-benar berkesan. Nggak Berkesan cuman banget. karena fotonya dibeli, cuman foto itu juga diambil di momen yang benar-benar luar biasa gitu ya, kita nggak nyangka. Karena mata kita ngelihatnya masih gelap total, tetapi ternyata alam itu luar biasa, alam itu sudah bekerja gitu ya. Tapi sudah pas Mas foto, begitu jadi editingnya prosesnya lama atau ya senatural? minim banget ya, kita Minim. cuman Terus istilah jual. kata membalancing lighting aja ya, lighting aja. sisanya luar biasa jadi. Sisanya upload terus ada yang nge-reach gitu. Iya, gitu. Itulah cerita pertama gue ya. Terus jadi nemuin jalan lain ya dari kerjaan formal. Iya, kurang lebih begitu Itu lah. cara membelok ke fotografer Iya. landscape. Ada inspirasi nggak Mas? Siapa tuh tokoh inspirasi? Karena gue generasi Instagram gitu ya. Zaman dulu sebelum Instagram kan ada generasi-generasi lainnya tuh ya, sebelumnya ada Facebook dan teman-temannya. Yang sekarang mungkin generasi TikTok ya, gitu kan. Iya. Nah, kalau dulu tuh generasi sekarang Instagram tuh, ya kan ya. Instagram. Setelah Facebook ada keluarin Instagram. Di Instagram itu gue tuh ada yang apa namanya, yang benar-benar gue idolakan, namanya Max Riff fotografi. Itu luar biasa itu, nanti kalau asal teman-teman mana tuh Mas? lihat dari Eropa ya, dari Oh, Eropa gitu. gitu ya. Dia fotografer landscape Eropa, Landscape sangat juga. terkenal. Mm-mm. Followernya sudah 1,8 juta ya, gitu kan ya saat ini. Saat ini. Iya, pada waktu itu benar-benar menjadi idola, nggak cuma idola gua tapi idola banyak orang juga, karena benar-benar kita banyak belajar dari karyanya dia gitu ya. Dan Mas sudah nemuin itu udah dari lapa ya? Dari Udah lama tahun banget. 2000-an. Iya. Karena Ya kuncinya jadi fotografer itu kita mesti nyari referensi sih kalau menurut gue, Iya. gitu ya. Kita mesti coba exploring hal-hal yang baru. Kalau misalnya lu kerja di zona nyaman lo, quote and quote ya, lu taunya segitu doang, gitu kan ya. Nah di landscape ya gue taunya segitu doang, apa yang gue tahu, dan gue nggak ada kelas, ya kan ya. Jadi yang gue lakukan adalah mencari referensi, ngobrol sama orang, siapa yang bagus, terus gimana caranya dan segala macam. Jadi harus proaktif. Ya, rasa ingin tahunya besar. Harus ada curiosity yang Iya. benar-benar besar, dan lu tertarik gitu ya untuk ngedalamin ya. Karena kalau lu nggak ada rasa ketertarikan, nggak ada minat, Ya enggak ya akan nggak bakal jalan Ya. gitu kan ya. Dan itulah yang mendorong gua sebagai engine gua ya, curiosity sama benar-benar karya-karya baru, dan selalu akan ada karya baru. Akan selalu ada orang yang kreatif yang bisa kita jadikan role model gitu ya. Tapi ujungnya karya kita jangan meng-copy paste karya orang lain. Kita harus bikin karya unik kita sendiri lah gitu yang kita suka. Nggak masalah, kita nggak bakal bisa nyenengin semua orang kok gitu kan ya. Ada yang suka dengan genre Iya. kita, ada yang enggak. Punya Ya, taste-nya sendiri, it's asik. okay. Pernah bosen nggak Mas? Tapi gimana tuh cara ngadepin rasa bosen saat moto atau mood naik turun gitu, lagi traveling, kayaknya gue lagi kurang mood gitu. Terus Iya. mendadak apa Mas nggak pernah bosen apa gimana? Ya yang bikin, karena fotografi landscape sangat tergantung dengan alam gitu kan. Kita bukan fotografi studio, dimana kita bisa set up semuanya kayak di studio ini, kita setting up semua, lightingnya ada segala macam, tinggal Bisa disetting lah. bisa disetting. Kalau di alam siapa yang bisa setting Iya. gitu kan ya. Apa yang depan mata gitu ya? Iya. Gimana caranya kita Iya. bikin bagus? Iya, jadi sebenarnya bukan rasa bosen yang gue dapetin, adalah kadang rasa lelah gitu ya. Karena kita sekarang gini ya, fotografer landscape itu mungkin kalau dilihat dari Instagramnya fotonya bagus-bagus ya. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, nggak dapetin hasil bagus berapa kali pergi, kan gitu kan ya? Bolak-balik berapa kali pergi. Nah, terakhir gue ke Jogja aja, moto Gunung Merapi ngeluarin lava aja 6 kali belum dapat hasil yang bener-bener bagus banget gitu kan ya. Jadi butuh 6 kali tuh buat dapetin satu foto. Dapat hasil tapi belum yang gue mau gitu Oh kan iya, ya. Belum yang walaupun gue udah mau. 6 kali. Iya. Padahal bulan udah pas gitu ya. Bulannya itu bulan purnama. Hujan juga enggak. Timing pas. Tapi siapa yang bisa ngendaliin kapan lava keluar, kapan lava enggak. Terus kalau lavanya keluar, kabutnya nutupin. Kita kan nggak tahu ya. Nah, jadi hal-hal itu tuh yang membuat kadang itu, sebagai kalau lu bener-bener pengen nekunin fotografer landscape, lu mesti sabar dan ikhlas, kurang lebih begitu ya kalau kata orang tua gitu ya. Lu harus tetap mencoba terus, dan itu yang gue alamin. Kadang kita lelah gitu ya, karena aduh gue nggak dapet yang gue mau gitu ya. Tapi kita harus rubah itu menjadi suatu hal yang positif gitu loh, bahwa apa namanya, ya belum rezeki, dan nantinya kita harus balik lagi dan harus balik lagi dan coba lagi dan coba lagi gitu, kurang lebih begitu ya kalau gue rasa ya. Dan yang terakhir ya, kalau gue orang Jakarta, spot landscape sangat terbatas daerah sini. Itu yang bikin jenuh gitu ya. Jadi orang-orang itu ya fotonya sama semua, mirip semua ya. Jadi
pernah semua di foto gitu ya. Iya. Spotnya pernah semua di Iya, foto. kayak kita pergi ke Singapura, semua orang pasti foto yang di fountainnya si Iya, di bandara gitu kan ya. yang di situ. Terus kalau kita foto, mau sebagus apa sih foto kita dibandingkan foto orang lain? Udah rame banget. Udah rame banget, belum Familiar nunggunya gitu kan ya, ngantrinya, nunggu iya. sepinya, belum dipanggil-panggil di terminal berapa segala macam kan, Rabi kan gitu ya. Jadi yang bikin jenuh itu adalah karena sebenarnya gini, fotografer landscape tuh kayak kita ngelukis gitu kan ya. Kalau zaman dulu orang ngelukis pakai apa tuh? Pakai pensil. Kayak ada gitu. pakai pensil, pakai kuas gitu ya. Iya. Kalau kita ngelukisnya pakai kamera, gitu kan ya. Dan kalau kita melukis hal yang sama, semuanya burung garuda gitu ya. Yang bedain apa? Yang bedain apa? Nah, gitu. jadi yang bikin jenuh itu adalah kadang-kadang spot juga terbatas sehingga kita perlu eksplorasi lebih jauh lagi. Berarti caranya Mas Yuda tuh ya go out dari Jakarta. Keluar dari Jakarta. Dan begitu keluar dari Jakarta, hidup lebih ringan loh. Gitu kan ya. Kenapa tuh? Ya suasananya, orang-orangnya, segala macam. Gak usah jauh-jauh lah, ke Bandung aja lah, kayak one day trip kan rasanya udah beda ya, badan lebih enteng gitu kan ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi dianggap aja bahwa pengalaman itu menjadi sebuah pengalaman atau proses ya, sebuah proses yang yang lu jangan stop di tengah, lu terus jalan aja gitu. Itu yang menginspirasi, berarti itu juga cara Mas Yuda terus belajar gitu ya dan mengembangkan skill fotografi. Iya, kuncinya harus satu minat dan harus terus gitu loh, terus harus passion lah ya. Harus passionate gitulah kurang lebih. Soalnya kalau kita nggak ngerjain apa yang kita kurang suka kan bosen juga ya, maksudnya jenuh, lama-lama ditinggalin, nggak konsisten gitu sih ya. Iya, dan hasilnya ya kayak checklist exercise ya, lu udah kesana, udah gitu udah ya. selesai. Atau enggak, kalau di kerjaan ya lu udah pernah ngerjain ini. Tapi apakah itu hasil terbaik lo? Nggak tahu gitu.